Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Ali Caniago, NPM 18020. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai instrumen pencegahan dan atau kerusakan terhadap lingkungan hidup. Nah, yang akan kita jelaskan itu adalah mengenai pembahasan, yaitu mengenai kajian lingkungan hidup strategis. Yang kedua itu adalah perencanaan tata ruang. Yang ketiga itu adalah baku mutu lingkungan hidup. Yang keempat itu adalah kriteria baku kerusakan terhadap lingkungan hidup. Yang kelima itu adalah AMDAL. Yang keenam itu adalah UKL, UPL. Yang ketujuh itu adalah perizinan. Yang kedelapan adalah instrumen ekonomi lingkungan hidup. Yang kesembilan itu adalah peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup. Yang kesepuluh itu adalah anggaran berbasis lingkungan hidup. Yang kesebelas itu adalah analisis resiko lingkungan hidup. Yang kedua belas itu adalah audit lingkungan hidup. Dan yang terakhir itu adalah instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan atau perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, di dalam pembahasan ini kita didasarkan atas pasal 14 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Undang-Undang Hak Cipta Kerja. Nah, yang pertama itu adalah kajian lingkungan hidup yang strategis. Nah, menurut pasal 1 angka 10 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tahun 2009 adalah merupakan serangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan berpartisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan itu telah menjadi dasar atau berintegrasi dalam suatu pembangunan wilayah dan atau kebijakan perencanaan ataupun program. Nah, yang dikajinya itu adalah merupakan kapasitas daya dukungan dan daya tampung lingkungan hidup dan pembangunan. Yang kedua itu adalah pemikiran mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup. Yang ketiga itu adalah kinerja dari suatu layanan ataupun jasa ekosistem. Yang keempat itulah efisiensi dan pemanfaatan sumber daya manusia. Yang kelima itulah tingkat kerentanan atau kapasitas adaptasi terhadap suatu perubahan iklim. Yang keenam itulah tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. Nah, tujuan dari kajian lingkungan hidup strategis itu adalah untuk melindungi aset-aset, sumber daya alam dan lingkungan hidup guna menjamin keberlangsungan pembangunan berkelanjutan, memfasilitasi kerjasama lintas batas untuk mencegah konflik berbagai pemanfaatan sumber daya alam, dan mengenai masalah kumulatif terhadap dampak dari lingkungan tersebut. Nah, yang kedua itu adalah mengenai tata ruang. Tata ruang adalah merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan keperilakuannya, dalam mempengaruhi keberlangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia, serta manusia lainnya. Diatur dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Nah, mengenai tata ruang ini berfungsi untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, khususnya dalam berkaitan lingkungan hidup. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Undang-Undang Cipta Kerja, itu ada perubahan mengenai tata ruang tersebut, di mana di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini Pempus atau pemerintahan pusat itu berwenang untuk menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk penyelenggaraan suatu tata ruang. Penataan ruang dan Pemda atau pemerintah daerah harus mengacu pada SPK yang telah dibuat oleh Pempus atau pemerintah pusat. Nah, yang ketiga itu adalah batu mutu lingkungan. Batu mutu lingkungan itu adalah merupakan suatu ukuran batasan ataupun kadar makhluk hidup, zat, energi ataupun komponen yang ada ataupun harus ada, dan atau unsur pencemaran yang ditegangkan keberadaan dalam suatu sumber tertentu yang dijadikan sebagai unsur pencemaran atau unsur dari lingkungan hidup. Di dalam pasal 1 angka 13 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Nah, fungsi dari batu mutu lingkungan itu adalah untuk mengetahui, mengatakan ataupun menilai bahwa lingkungan yang telah rusak ataupun tercemar, untuk mengetahui terjadinya perusakan dan pencemaran lingkungan yang digunakan. Adapun baku mutu meliputi itu yang pertama air limbah, air laut, udara ambien, emisi, gangguan, dan lain sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, yang selanjutnya itu adalah AMDAL. AMDAL di dalam pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa AMDAL adalah merupakan suatu kajian mengenai dampak penting suatu usaha ataupun kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha ataupun kegiatan.
Nah, di dalam pasal 22 di dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, bahwa setiap badan usaha ataupun kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan itu harus wajib menggunakan AMDAL atau perizinan lingkungan. Nah, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 yang baru disahkan, itu adalah di mana tertulis bahwa perubahan di dalam pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menjadi penyusunan dokumen AMDAL dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang berkenaan terdampak langsung terhadap rencana usaha ataupun kegiatan tersebut. Yang selanjutnya itu adalah UKL-UPL. Di dalam pasal 1 angka 12 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tahun 2009 menyatakan bahwa UKL-UPL itu adalah merupakan pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha ataupun kegiatan yang tidak berdampak penting atau tidak terhadap suatu lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan terhadap kegiatan ataupun penyelenggaraan usaha tersebut. Dan di dalam pasal 34 itu adalah di mana setiap badan usaha ataupun kegiatan yang tidak memenuhi atau tidak termasuk dalam kriteria yang diatur dalam pasal 23 ayat 1 wajib memiliki UKL-UPL. Yang kedua itu adalah gubernur, bupati, wali kota wajib melengkapi UKL-UPL. Di dalam pasal 35 ayat 2 jenis-jenis usaha berdasarkan kriteria yang pertama itu adalah tidak termasuk kategori terdampak penting sebagaimana yang diatur di dalam pasal 23 ayat 1. Yang kedua itu adalah kegiatan usaha mikro dan kecil. Yang selanjutnya itu adalah perizinan. Nah, yang dimaksud dengan izin lingkungan adalah merupakan suatu instrumen hukum administrasi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang. Izin lingkungan berfungsi untuk mengendalikan perbuatan konkret individu di dunia usaha ataupun kegiatan yang merusak pencemaran ataupun terhadap lingkungan hidup tersebut. Di mana setiap badan ataupun kegiatan yang memiliki AMDAL dan UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. Nah, fungsi dari perizinan lingkungan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama preventif dan yang kedua adalah represif. Nah, fungsi yang preventif yaitu adalah merupakan pencegahan dan pencemaran yang tercermin dari suatu kewajiban-kewajiban yang dicantumkan dalam perizinan lingkungan hidup. Dan yang fungsi dari represif adalah untuk menanggulangi bagaimana pencemaran dan perusakan yang diwujudkan dalam bentuk perizinan atau pencabutan perizinan tersebut. Dan di dalam perizinan ini ada perubahan di dalam pasal 11 tahun 2020 mengenai Undang-Undang Cipta Kerja. Yang pertama, izin lingkungan saat ini masih diatur Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun izin merupakan syarat memperoleh suatu kegiatan. Namun di dalam pasal 40 itu dihapuskan. Demikian tertulis dalam pasal 23 angka 19 Undang-Undang Cipta Kerja. Selanjutnya adalah instrumen ekonomi lingkungan hidup. Nah, yang dimaksud dengan instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah merupakan suatu perangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong pemerintah pusat atau Pempus dan pemerintahan daerah atau Pemda atau setiap orang yang ke arah pelestarian fungsi untuk lingkungan hidup itu sendiri. Nah, dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan, Pempus dan Pemda wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup. Nah, yang meliputi instrumen ekonomi lingkungan hidup yang pertama adalah perencanaan, pembangunan dan kegiatan ekonomi. Yang kedua adalah pendanaan lingkungan hidup. Yang ketiga itu adalah inisiatif dan ataupun disinsentif. Yang selanjutnya itu adalah peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup. Nah, di dalam pasal 44 itu adalah menyebutkan bahwa setiap penyusunan peraturan perundang-undangan pada tingkat nasional dan daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi untuk lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan diatur dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yang selanjutnya itu adalah anggaran berbasis lingkungan. Dalam pasal 43 adalah di mana sebuah upaya pengeluaran dan pengelolaan dana yang dilakukan oleh pemerintah demi mewujudkan kehidupan yang adil, makmur untuk mensejahterakan seluruh rakyat dengan tidak menimbulkan hal-hal kerusakan terhadap lingkungan hidup. Nah, di dalam pasal 45 ayat 1 menyatakan bahwa Pempus dan Pemda DPR RI harus mengalokasikan anggarannya untuk yang pertama itu adalah kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang kedua itu adalah
program pembangunan dan berwawasan lingkungan hidup. Dalam hal ini, pemerintah haruslah mengalokasi anggaran ke Pempus yang memiliki kinerja terhadap perlindungan lingkungan yang baik. Nah, yang selanjutnya itu adalah analisis resiko lingkungan hidup diatur dalam pasal 47. Nah, di analisis resiko lingkungan hidup atau ARI adalah merupakan suatu proses prediksi kemungkinan dampak negatif yang terjadi terhadap lingkungan sebagai akibat dari kegiatan tertentu. Nah, analisis resiko ini diatur di dalam pasal Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Nah, analisis resiko itu meliputi yang pertama itu adalah kajian resiko, pengelolaan resiko, dan ataupun komunikasi resiko. Nah, tujuan dari analisis resiko lingkungan hidup itu adalah tujuannya untuk melakukan analisis resiko di lingkungan hidup, yaitu diharapkan pihak manajemen akan lebih memudahkan untuk melakukan pengelolaan terhadap lingkungannya, di mana akan memberikan sangat bermanfaat dalam audit lingkungan. Penerapan dari analisis resiko lingkungan ini diperuntukkan kepada industri-industri yang banyak menggunakan bahan-bahan kimia yang beracun yang akan berdampak terhadap kerusakan terhadap pencemaran lingkungan hidup itu sendiri. Nah, macam-macam dari resiko itu, pertama itu adalah resiko fisik ekologis, resiko mental, dan resiko sosial. Nah, yang selanjutnya itu adalah audit lingkungan hidup. Apa yang dimaksud dengan audit lingkungan hidup? Audit lingkungan hidup adalah merupakan suatu alat manajemen yang meliputi evaluasi secara sistematik, terdokumentasi, periodik, dan objektif tentang bagaimana suatu kinerja organisasi, sistem manajemen, dan peralatan dengan tujuan memfasilitasi kontrol manajemen terhadap pelaksanaan upaya pengendalian dampak lingkungan dan pengkajian terhadap pemanfaatan kebijakan usaha dan kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan lingkungan hidup. Adapun fungsi dari audit lingkungan itu, yang pertama, upaya meningkatkan penataan terhadap peraturan, misalnya seperti baku mutu lingkungan. Yang kedua itu adalah dokumen suatu usaha pelaksanaan. Yang ketiga itu adalah menjamin atau jaminan menghindari kerusakan terhadap lingkungan. Yang keempat itu adalah realisasi dan keabsahan prakiran dampak dalam dokumen AMDAL. Yang terakhir itu adalah perbaiki penggunaan sumber daya seperti penghematan bahan, minimasi limbah, identifikasi proses daur hidup. Adapun manfaat audit lingkungan, yang pertama adalah mengidentifikasi resiko lingkungan. Yang kedua adalah menjadikan dasar pelaksanaan kebijakan pengelolaan lingkungan. Yang ketiga adalah menghindari kerugian finansial seperti penutupan usaha, pembatasan usaha, publikasi, dan pencemaran nama. Yang keempat adalah pencegahan tekanan sanksi hukuman. Yang kelima adalah pembuktian pelaksanaan pengelolaan lingkungan dalam proses peradilan. Yang terakhir itu adalah penyediaan informasi. Nah, yang terakhir itu adalah instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan atau perkembangan ilmu pengetahuan. Di dalam instrumen lain sebagai dasar hukum, pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan juga sebagai jawaban dari pertanyaan mengenai 5 undang-undang lain yang memiliki visi dan misi lingkungan selain undang-undang pokok agraria, yaitu pertama Undang-Undang Dasar 1945, Amandemen keempat tahun 2002, Pasal 33 ayat 3. Yang kedua itu adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional. Yang ketiga itu adalah Undang-Undang Nomor 25 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yang keempat itu adalah Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2004 sampai 2009 tentang Pembangunan Nasional Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan. Yang kelima adalah Permen Nomor 5 Tahun 2012 tentang kegiatan wajib AMDAL. Nah, itulah hasil paparan mengenai penjelas instrumen pencegahan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup. Dari saya, apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.